رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطل ويا أهل الموت يا نور أما بعد. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita kembali hadir sama-sama kita menghidupkan ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini termasuk ibadah yang paling utama setelah yang wajib. Maka sebuah nikmat besar kita bisa berkumpul dengan majelis ilmu yang semacam ini. Semoga kumpulnya kita di sini merupakan kumpul yang kita berada di sana surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua diberi umur panjang, sehat, walafiat, dan kabul segala hajat, semakin istiqomah, dan setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma. قال المصنف رضي الله عنه ونفعنا به بالدارين آمين. أو قال وقد ملأ wi'aan, atau ada orang berkata waqad mala'a wi'aan, dan dia benar-benar telah memenuhi wi'aan, suatu wadah dipenuhi dengan air begitu. Kemudian dia mengatakan ka'san dihaqa, gelas yang penuh, yang mana ini adalah salah satu kenikmatan ada di surga, tapi dibuat plesetan untuk menggambarkan wadahnya dia yang penuh. Maka yang seperti ini kalau niatnya menghina Al-Quran bisa berat. Afrogo syaraban, atau dia telah selesai minum biasa atau minuman keras, lalu dia mengucapkan bakanat syaraba, au inda waznin au kailin, nanti kita terangkan satu-satu, atau ketika menimbang, au kailin, atau menakar, dia mengucapkan wa idza kaluhum aw wazinuhum yukhsirun, au inda ru'yati jam'in, atau ketika melihat sekelompok manusia, dia mengucapkan wa syarnahu falam nughadir minhum ahada. Ayat-ayat Quran diplesetkan untuk makna-makna tertentu, makna-makna sehari-hari. Itu bisa menjadikan seseorang murtad biqasdil istighfar, jika dengan tujuan istighfar meremehkan terhadap Al-Quran, awil istihza, atau menghinakan terhadap Al-Quran, menista Al-Quran filkul, di dalam semua yang diucapkan tadi. Wa kadza kullu mawdi'in, begitu juga setiap tempat ustumila bihi, yang digunakan di dalamnya Al-Quran, itu Al-Quran. Bidzalika qasdi, dengan itulah tujuan. Setiap ayat Quran dipakai plesetan, tujuannya untuk menista Quran, maka bisa murtad. Contoh, ada orang dipanggil jawab aja, dia jawabnya nun, pakai ayat Quran, niatnya buat mainan dengan ayat Quran. Nah, itu bahaya. Kalau tujuannya untuk mainan dengan ayat Quran, bisa murtad. Fa'ingkana bigori dari qasdi, maka jika tidak dengan tujuan itu, fala yukafar, maka tidak dihukumi kafir, tidak dihukumi murtad. Walakin, tetapi qala, berkata Syekh Ahmad bin Hajar, berkata itu Imam Syekh Ahmad bin Hajar rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, la tabu'u
yab'udu hurmatuhu, tidaklah jauh hurmatuhu, hukum haramnya hal tersebut, walaupun tidak dengan tujuan menistakan Al-Quran tadi itu. Hadirin yang dirahmati Allah, termasuk hal-hal yang menjadikan murtad lagi yang berupa ucapan. Ini kita masih membahas segala hal yang menjadikan murtad, tapi masuk dalam bagian-bagian akhir. Kalau ada orang mengatakan wakak sembihato, ada orang misal dia ini sudah memenuhi wadah atau gelasnya dengan air atau dengan air yang memabukkan, komer, terserah air apa terserah. Kemudian dia mengatakan, oh bahasa Arab gelas penuh air itu apa? Wakak sandihato, mengutip kalimat Quran, maknanya sama, tapi yang dipakai kalimat Quran. Maka kalau tujuannya menistakan Al-Quran, main-main bisa Quran. Wakak sandihato ini kan diambil dari firman Allah, innal muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan mafaza, keberuntungan, yaitu surga yang penuh dengan keindahan. Wa hadaika wa anaba, dan mereka akan mendapatkan kebun-kebun serta kurma-kurma, surga yang begitu indah penuh dengan buah-buah. Wa kawaiba atroba, dan bidadari-bidadari yang masih muda-muda. Wa ka'san dihaqa, disebutkan dalam riwayat itu sampai-sampai nanti di surga itu inna kumuso ahlil jannah latadru min ridwanillah, sesungguhnya gamis-gamis penduduk surga alias pakaian-pakaian penduduk surga itu benar-benar tampak dari cahaya surga, cahaya keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasulullah di hadis, wa innas sahabata latamurru bihim fatunadihim, kemudian awan itu berjalan di atas para penduduk surga dan awan itu pun menyapa, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, mada turidun, apa yang kalian kehendaki, an umtirakum, agar aku hujani kalian dengan sesuatu. Hatta innaha latunziru humul kawaibal atraf, sampai akhirnya awan yang ada di surga itu Pak, udannya bukan udan banyu, tapi hujan bidadari. Masya Allah, itu kalau bandingkan hujan bidadari. Amin Allahumma. Awan surga adalah awan dunia. Nah awan dunia hujan banyu, hujan petir, tapi nanti awan surga hujannya bukan air, bukan ini, bukan itu, hujan bidadari. Masya Allah. Terus gak bisa dibayangkan nikmat surga. Bukti lomba dengan termasuk penduduk surga. Amin Allahumma. Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawaiba atroba, bidadari yang muda-muda, wa ka'san dihaqa, dan gelas yang penuh dengan arak akhirat, arak surga. Wa ka'san dihaqa ini maknanya gelas yang penuh dengan air, yang dimaksud air di situ arak surga. Kata Rasulullah SAW, orang man syaribal khamra fid dunya famata wa huwa yudminuha wa lam yatub lam yashrabha fil akhirah. Orang yang di dunia sudah terbiasa minum arak, mabuk, dan dia belum sempat tobat kok mati, maka dia nggak akan bisa menikmati arak surga. Kalau arak dunia itu bisa bikin pusing, bikin geliang, bikin sempoyongan. Tapi kalau arak surga itu beda. Ada nanti di surga arak, tapi araknya tidak memabukkan, tidak bikin
pusing, tidak bikin sekoyongan seperti arak di dunia yang membuat tubuh itu semakin rusak. Orang yang minum arak di dunia nggak akan bisa minum arak di akhirat. Alias khawatirnya dia tidak bisa masuk surga karena tidak bisa minum arak surga. Alhamdulillahnya. Nah, ini ada orang gelasnya kebak minuman, terus dia membahasakan gelas tersebut dengan pakai bahasa Al-Quran. Bagasan dihato, misalnya canakal bareng-bareng kopi gelasnya penuh. Nah, seksi itu mantan santri, gelasnya penuh. Kayak yang surga wajib. Bagasan dihato, pakai kalimat Quran untuk menggambarkan gelasnya yang sedang penuh dengan minuman. Maka yang seperti ini niatnya jauh berhubungan Quran bisa murtad. Walaupun cuma dua kalimat, bakasan dihato. Jangankan dua kalimat, satu kalimat bisa murtad. Kalau ayat Quran diplesetkan, tujuannya untuk main-main menistakan Al-Quran. Jangankan satu kalimat, satu huruf itu. Kalau tujuannya untuk melecehkan, menistakan Quran, bisa murtad. Waliyadzubillah. Karena itu waka'san dihato, ini yang dimaksud adalah gelas yang penuh dengan arak kelak ada di surga. Yang mana arak surga beda dengan arak yang ada di dunia. Karena itu jangan sampai kita menjadi pecandu narkoba, pecandu minuman keras. Emang gara-gara kenikmatan yang sesaat, padahal enggak nikmat, supaya kalau mabuk itu apa enaknya? Bareng ngono awake ya tambah loro. Karena itu jangan sampai kita terus menerus dan tidak berhenti dari dosa tersebut. Waliyadzubillah. Kemudian atau ada orang yang dia ini habis minum habis minum ngefly clear kayak embun ngefly, terus dia bahasakan ngefly-nya dengan kalimat Quran. Baganat saroba, maknanya baganat saroba itu terbang, lewat mabuk ngefly. Padahal baganat saroba itu adalah gambaran nanti di hari kiamat. Wasuyiratul jibalu baganat saroba. Nanti di hari kiamat itu gunung-gunung akan berterbangan dan hancur seperti fata morgana. Nah ini anak orang mabuk minum ngefly dia kayak terbang terus ngomong baganat saroba. Ayat Quran diplesetno untuk menggambarkan saat-saat dia sedang ngefly oleh terbang. Alhamdulillah. Maka yang seperti ini bisa menjadikan murtad kalau tujuannya main-main dengan kalimat-kalimat ayat-ayat Al-Quran. Ini sebetulnya kejadian yang seperti ini itu untuk orang yang bahasanya Arab. Orang Arab kan bahasanya Arab, jadi Al-Quran masuk dalam omongan mereka. Orang Jawa ya orang sing ngomong itu sing biasa, sing santri mawon boten hafal ayatnya. Ini maksudnya seperti itu. Kalau ada orang mengalami sesuatu kemudian dia pakai ayat Quran, dia plesetkan untuk menggambarkan sesuatu tersebut, tujuannya untuk meremehkan, main-main dengan ayat Quran, ini bisa murtad. Nah, karena itu jangan kita main-main guyonan dengan memakai ayat Quran. Au inda waznin au kailin, atau ketika menimbang atau menakar, kemudian dia mengurangi timbangan, mengurangi takaran seraya memakai ayat Quran. Wa idza kaluhum aw wazinuhum yuksirun. Ini ayat ini kan menggambarkan mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Contoh misalkan ada orang ngomong sama anak buahnya, ayo kita setting timbangannya biar sawitnya ini timbangannya kita kurangi sehingga kita untungnya banyak.
Kemudian dia ngomong, ini tidak cara di Quran nih. Wa idza qaluhum awazanhum yusiru. Dalil dari Quran dibuat mainan. Nah, untuk menggambarkan apa yang ia lakukan tadi itu. Maka yang seperti ini bisa menjadikan moral atau mengurangi takaran. Komitinya kita setting, kita kurangi takaran meterannya. Kita dorong Al-Quran yang dari wa'idal al-Quran ayat Quran malah dipelesetkan untuk hal-hal yang seperti itu, tujuannya main-main dengan ayat Al-Quran, maka ini bisa menjadikan moral. Karena itu pedagang yang ahli timbangan atau yang ahli takaran, jangan sampai kita mengurangi timbangan atau takarannya. Kata Rasulullah, wala tuffaful kaila illa muli'un nabat wa ufidu bisinin. Kalau sudah merajalela mengurangi takaran, mengurangi timbangan di satu masyarakat, maka tidak akan tumbuh itu tumbuh-tumbuhan dan tanaman dengan bagus. Krisis tanamannya gagal panen atau panen tidak sesuai dengan target dan seterusnya, dan akan terjadi kering kerontang alias lama turun hujan. Itu kalau sudah masyarakatnya mulai main kurangi timbangan, mulai main kurangi takaran, buah-buahan tidak akan berkah atau bahkan hujan tidak akan turun dalam waktu yang lama. Kemudian diteruskan di sini oleh beliau, inda ru'yati jam'in, atau ketika melihat sekelompok orang, ada bos misalkan mengumpulkan karyawannya, semua karyawan harap keluar di lapangan. Mereka suruh keluar semua, satu pun tidak ada yang boleh di dalam ruangan. Kemudian si bos ini memakai ayat Quran yang maknanya sama dengan itu, mengumpulkan semuanya, tidak boleh ada satu pun yang tersisa di ruangan. Dia memakai ayat Quran, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Wahasyarna, dan aku kirim kata Allah pada mereka, falam nughadir minhum ahada, dan aku tidak meninggalkan satu pun dari mereka. Padahal ini firman Allah menunjukkan nanti di hari kiamat seluruh manusia itu akan dikumpulkan oleh Allah, satu pun tidak ada yang terlewat, tapi dipakai sama dia. Kalau fahasyarnahum falam nughadir minhum ahada, yang aku baik, aku kuasa, aku bos. Melesetkan makna Al-Quran, tujuannya main-main dengan ayat Al-Quran. Maka yang seperti ini bisa menjadikan murtad. Waliyadu billahi dari semua yang ada di Al-Quran, hurufnya, kalimatnya, ayatnya, kalau kita pakai tujuannya untuk guyonan, untuk pelesetan, untuk mainan, maka itu berbahaya. Ya tadi pun saya contohkan, nek wong Jawa sing masuk niku wau dicelukno. Jawa hijau, dia jawab nun, niatnya maca Quran dan niat untuk mainan dengan ayat Quran, itu bisa murtad. Nek niatnya tujuannya ngoten. Lah tapi kalau tujuannya enggak seperti itu gimana? Maka menurut Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau kita pakai ayat Quran tapi tujuannya bukan untuk mentertawakan mainan ayat Quran, maka tidak apa-apa. Cuman kata beliau, wala tab'udu hurmatuhu, tapi itu tidak jauh dihukumi haram. Dihukumi haram. Contoh yang ngomong jenenge Yasin, jenenge Yasin. Terus kita panggil, Yasin, Al-Quranil Hakim. Dipelasen, diterus ngobrol juga Yasin. Tapi kita tinggal lihat itu tujuannya apa. Tujuannya kalau mainan dengan ayat Quran bisa murtad. Tapi kalau tujuannya guyonan sama temannya, sama sekali nggak ada tujuan meremehkan Quran, haram. Ya, makanya hati-hati. Jangan kalau ada kalimat nama atau apa yang ada di Al-Quran, kan kata nih wong jenenge Yasin kan akeh. Nah, kadang-kadang kan jenenge wong guyonan Yasin Al-Quran lagi dituru ae.
pakai Quran nih malah, padahal namanya Muhammad Yasin misalnya. Yang seperti itu kalau tujuannya mainan dengan ayat Quran bisa kolot, tapi kalau tujuannya hubungan dengan temannya ya tidak apa-apa, tapi bisa dihukumi haram. Tidak jauh untuk dihukumi haram, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau seorang pakar dan seorang ulama yang luar biasa. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini ulama yang diakui oleh semua ulama. Beliau adalah nama aslinya Abdul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haytami. Ini kita terangkan beliau karena disebutkan di kitabnya. Beliau lahir di tahun 909 Hijriah. 909 Hijriah. Sekarang 1447 ya, 7 nomor 8. Nah, beberapa tahun yang lalu, 500 hampir 500 tahun yang lalu. Kemudian beliau wafatnya di tahun 973. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu beliau ulama besar yang kalau kalangan santri ulama itu kenal semuanya. Ibnu Hajar Al-Haytami itu ulama yang sangat dikagumi dan ulama yang sangat dihormati di kalangan ahli ilmu. Beliau itu sejak sedari kecil sudah belajar ilmu agama. Umur 14 tahun sudah mondok di Al-Azhar Mesir. Saat itu Al-Azhar sudah ada, Al-Azhar sudah sangat tua. Kemudian umur sekian tahun itu sudah berdakwah dan terus seperti itu hingga beliau pun dikenal menjadi ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai-sampai bisa dikatakan orang yang berani dengan Imam Ibnu Hajar perlu dihajar. Artinya kalau ada orang kok berani melawan pendapatnya Imam Ibnu Hajar, oh berarti kurang ajar. Oh, Imam Ibnu Hajar itu diakui keulamaannya, diakui kesolehannya, diakui ilmunya, diakui kitab-kitabnya, dan diakui bahkan kewaliannya. Nah, kalau nggak percaya sama Imam Ibnu Hajar, berarti dia kurang ajar. Ngopinya kurang akeh, ngopinya kurang kental, ngajinya kurang suwi. Berani mengerot atau apa itu melawan Imam Ibnu Hajar, maka dia berarti orang yang kurang ajar. Saking hebatnya Imam Ibnu Hajar. Begitu juga para imam-imam yang lain dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, karena itu kadang-kadang di zaman akhir itu kan sok pinter, sok alim. Imam Ibnu Hajar dikritik, Ibnu Hajar itu kan manusia bisa salah. Iya benar, Imam Ibnu Hajar itu manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, bisa salah. Tapi kamu yang kritik malah tambah bisa salah. Ada orang kritik Imam Ghazali, apa tuh kitab Ihya-nya Imam Ghazali itu? Banyak hadis-hadis palsu. Palsu menurut kamu, asli menurut Imam Ghazali. Milih mana coba? Milih percaya sama Imam Ghazali atau sama orang yang zaman akhir yang tidak jelas? Ya memang para ulama itu orang biasa, bisa salah, bisa. Tapi orang yang menyalahkan justru tambah bisa salah. Karena ilmunya sebenarnya bagus dibanding para ulama, para imam sudah diakui dari masa ke masa, bahkan hampir 500 tahun beliau diakui, hampir ratusan tahun para ulama itu diakui oleh ulama-ulama yang lain bahwa mereka seperti Imam Ibnu Hajar ini adalah benar-benar ulama yang bisa dipertanggungjawabkan ilmu dan kitab-kitab karyanya. Nah, ini menurut Imam Ibnu Hajar orang yang mainan dengan ayat Al-Quran, kalau tujuannya menista dolanan dengan ayat Quran bisa kotak, tapi kalau tujuannya bukan untuk mainan dengan Quran, seperti tadi itu manggil Yasin, tapi tujuannya mainan sama temannya bukan dengan ayat Qurannya, maka itu kata beliau dihukumi haram. Karena itu jangan kita suka bersenda gurau guyonan memakai kalimat-kalimat Quran atau kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Jangan kita pakai guyonan sendagura pakai kalimat yang lain, masih banyak jutaan bahasa. Jangan kita pakai kalimat Al-Quran, bahasa hadis atau kalimat-kalimat yang thayyibah yang baik. Ya, jangan kita pakai itu. Boleh kita bercanda bergurau, bahkan di dalam riwayat itu disebutkan di kitab Ihya, inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min sa'ati rahmatillah.
Sesungguhnya termasuk umatku yang pilihan, termasuk umatku yang pilihan, kata Rasulullah, kauman, sekelompok manusia yang hakun, mereka itu guyongan sama temannya, kumpul guyongan jahrot, mereka ketawa ngakak min saat rahmatillah, karena mereka paham Allah maha rahmat Allah dengan saya. Artinya hidupnya dibuat happy, ketemu padanya hujan, guyongan, bahkan keras ketawa mereka ngakak. Tapi wayakuna sirran dan khawfi adabi, mereka di saat sedih menangis mereka sembunyikan, ketika ibadah sendiri nangis, tapi ketika sama teman-temannya ngakak guyongan galau-galau. Itu termasuk ciri khas umat yang pilihan dari umatnya Nabi SAW. Abdan bil ardi wa qulubul wa bisalat, badan mereka duduk di bumi, nyeneng wacane bohona dan seterusnya, tapi hati mereka di langit selalu dikiriminya sama Allah Subhanahu wa taala. Arwahum fid dunya, roh mereka ada di bumi, wa qulubul bil akhirah, tapi hati mereka ada di akhirat. Kangen cinta dengan akhirat. Ya tabasyawna bis sakinah, mereka kalau jalan tenang, enggak sombong, baik kerubuna bil wasilah, dan mereka selalu mencari wasilah, perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan orang yang dekat kepada Allah, dekat dengan para wali, dekat dengan orang-orang soleh, cinta terhadap mereka orang-orang yang dekat kepada Allah sehingga bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita sendau guyongan ngakak, itu setelah termasuk ciri khas salah satu umat Nabi pilihan, tapi ngakak guyonannya itu bukan dengan kalimat-kalimat plesetan-plesetan yang diambil dari Quran, dan bukan kalimat yang dilarang oleh Quran, dilarang oleh Nabi, kalimat-kalimat yang jorok, kalimat-kalimat yang jelek, umpatan, cacian. Mereka tidak mau melesetkan kalimat yang ada di Quran dan tidak mau memakai kalimat yang dilarang oleh Al-Quran, yaitu kalimat-kalimat yang jelek, binatang, umpatan dan seterusnya. Ngangkat guyon, tapi tetap dengan kalimat-kalimat yang baik, sehingga mengenal orang-orang yang ada di depannya yang duduk bareng sama dia. Tapi namanya orang guyonan itu bakat-bakat lah. Kalau mau ceramah itu bahan guyonnya akeh, terus bahannya juga sopan, tidak jorok, lucu tapi sopan, bahannya bagus. Itu ada kan? Memang dia punya bakat stand up komedi. Nah, itu udah apa-apa. Nah, tapi ya kalau yang tidak punya bakat ya macam sok. Oh, kenapa lucu ya? Nah, ya sudah bakatnya so lucu ya lucu. Tapi harus dipilih, jangan lucu, gurau, tapi jorok-jorok yang diomongkan. Masalah suami istri, bahwa depannya banyak anak-anak kecil, masalah-masalah juga pantas, depannya ada anak-anak kecil, guyon-guyonan, tapi pilih kalimat-kalimat yang baik. Nah, kan iso, gak usah lucu, daripada lucu tapi kalimatnya jorok, kalimatnya kalimat dewasa, padahal depannya banyak anak-anak. Nah, itu gak pas, lucu, tapi kalian pilih kalimat yang tepat, yang sopan dan tidak melanggar atau aturan dari Allah Subhanahu. Anak kuliah di sini ya, ada hal-hal yang bisa menjadikan orang murtad, yaitu memakai kalimat Quran diplesetkan maknanya dengan tujuan untuk menistakan Al-Quran, itu bisa murtad. Kalau tidak menistakan Quran tujuannya, maka kata Imam Ibnu belajar itu dihukumi haram. Dihukumi kalau dengan sakit jaga mulut, umpama guyon dengan kalimat-kalimat yang baik, sehingga mulut kita terjaga dan iman Islam kita pun terjaga. Jangan sampai gara-gara mulut ini lepas kontrol, akhirnya ternyata iman kita pun lepas alias murtad. Alhamdulillah. Dari semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menjaga lisan kita, dan kita semakin dikuatkan iman Islam kita. Tidak duduk kita di majelis ilmu yang semacam ini kecuali kita tambah dekat, ditulis oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang semakin dekat, dan kelak akhirat kita didekatkan dengan manusia terdekat dengan Allah, manusia termulia itu Nabi kita Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Ya Allah, kita maaf pada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.